Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah Global E-Business and Collaboration dan E-Commerce, Digital Market, Digital Goods. Adapun learning objektif kita adalah yang pertama, Business Process and Information System. Yang kedua adalah Types of Business Information System. Yang ketiga adalah System for Collaboration and Teamwork. Yang keempat adalah The Information System Function in Business. Selanjutnya adalah What are the unique feature of e-commerce, digital market, and digital goods? What are the principal e-commerce business and revenue models? How has e-commerce transformed marketing? How has e-commerce affect business-to-business transaction? What is the role of m-commerce in business? And what are the most important m-commerce application? Dan yang terakhir adalah what issues must be addressed when building an e-commerce business. Nah, perlu kita ketahui bahwa proses bisnis adalah inti dari setiap bisnis. Proses bisnis merupakan aliran materi, informasi, knowledge. Proses bisnis ini juga merupakan serangkaian tugas yang berkaitan secara logis yang menentukan bagaimana tugas bisnis tertentu dilakukan. Kita bisa membayangkan betapa kacaunya sebuah organisasi jika organisasi tersebut tanpa proses bisnis yang mengintegrasikan fungsi di seluruh organisasi. Kita ketika berbicara langkah yang baik dalam sebuah organisasi, intinya adalah setiap orang di organisasi tersebut harus terhubung atau terintegrasi pada seluruh fungsi organisasi. Berikut adalah contoh fungsi dari proses bisnis yang terdiri dari manufacturing and production sampai dengan human resource. Namun, contoh ini hanya sebagian kecil saja dari proses bisnis yang ada pada organisasi pada umumnya. Pada diagram ini kita bisa melihat langkah-langkah pada 3 departemen yang berbeda yang terlibat dalam proses pemesanan barang. Pertama, departemen sales, begitu, di mana departemen sales ini membuat pesanan dan kemudian mengirimkan pesan. Selanjutnya, departemen accounting. Departemen accounting ini cek kredit, kemudian dia approve kredit. Setelah approve kredit, dia menggenerate invoice, membuat invoice. Terakhir, departemen manufaktur dan production. Mereka membuat produk, assemble produk, dan kemudian mengirimkan produknya. Bisa lihat dari diagram ini, pada proses pesanan ini melibatkan serangkaian langkah yang kompleks, begitu, yang membutuhkan koordinasi dari departemen sales, accounting, dan manufacturing. Ketika kita berbicara how information technology improves business process, setidaknya ada 2 cara. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses yang ada dengan cara mengotomatiskannya. Dan yang kedua adalah memungkinkan proses yang sama sekali baru yang mampu mengubah bisnis dengan mengubah arus informasi. Ketika kita berbicara enterprise application ini digunakan untuk mengelola informasi yang digunakan dalam sistem yang ada pada sebuah perusahaan.
semua fungsi itu harus terintegrasi. Kita mengetahui sangat banyak informasi dalam perusahaan. Banyaknya informasi ini bukan hanya menjadi hal yang positif, namun juga menjadi biang kekacauan. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti jika setiap departemen dalam sebuah perusahaan memiliki dan memegang informasinya sendiri-sendiri, informasi ini tidak dibagikan ke seluruh bagian perusahaan, informasi ini disimpan sendiri begitu. Inilah yang menjadi masalah. Kenapa? Karena seharusnya sebuah perusahaan itu harus memiliki informasi yang lengkap, tidak terputus-putus. Nah, untuk menjawab masalah ini, maka muncullah yang namanya enterprise application. Enterprise application ini memungkinkan perusahaan untuk sharing data yang sama dimanapun, kapanpun data tersebut dibutuhkan dalam organisasi. Ada 4 aplikasi utama dalam enterprise application, antara lain enterprise system atau sering kita sebut sebagai ERP, Enterprise Resource Planning. Yang kedua ada supply chain management system. Yang ketiga customer relationship management system. Dan yang keempat adalah knowledge management system. Selanjutnya mengenai e-business, e-commerce, dan e-government. Kita tahu perkembangan internet menawarkan peluang baru untuk berbisnis di dunia maya. Jumlah perdagangan yang dilakukan secara online terus bertumbuh secara eksponensial dari tahun ke tahun tanpa kita melihat adanya tren penurunan. Dua istilah e-commerce, e-business, ini mesti kita ketahui, ini adalah dua hal yang berbeda. E-commerce itu terbatas pada pembelian dan penjualan barang dan jasa saja melalui internet. Sedangkan e-business tidak hanya mencakup seperti e-commerce. Nah, jadi e-business ini lebih luas lagi dari e-commerce. Dia bisa punya layanan koordinasi, layanan pelatihan, layanan seminar, dan segala macam. Tapi yang paling penting adalah e-business ini lebih besar dari e-commerce, yang artinya e-commerce adalah menjadi bagian kecil dari e-business. Selanjutnya adalah e-government. E-government ini bukan hal yang baru di instansi pemerintah. Di case-nya pemerintah Indonesia juga ini juga bukan hal yang baru. E-government ini adalah sebuah layanan, sebuah service yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, service atau layanan yang dilakukan pemerintah melalui e-government adalah layanan yang berbasis internet, menggunakan internet. Nah, masyarakat itu diberi kemudahan, masyarakat itu diberi akses untuk mendapatkan layanan yang diperlukan dengan e-government. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mau membayar pajak. Nah, daripada kita membuang waktu untuk mengantre membayar pajak, lebih baik kita menyelesaikan pembayaran pajak melalui internet. Kita tahu ada e-filing dan segala macam. What is collaboration? Collaboration atau kolaborasi singkatnya adalah
bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kolaborasi ini berfokus pada tugas atau misi tertentu. Seperti itu. Kolaborasi ini dapat berupa kolaborasi jangka pendek ataupun kolaborasi jangka panjang. Proses pembentukan timnya juga bisa dengan tim yang formal dan tim yang informal. Kolaborasi ataupun teamwork begitu, ini semakin populer selama beberapa tahun karena apa? Karena adanya teknologi yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Kolaborasi dan teamwork ini sangat penting bagi keberhasilan banyak bisnis. Ada setidaknya 6 alasan mengapa menjalankan kolaborasi dan teamwork. Yang pertama adalah changing nature of work. Sebagian besar sekarang kita tahu pekerjaan membutuhkan interaksi antara karyawan, antara pemasok dan pelanggannya. Kedua adalah growth of professional work. Sebagian besar pekerjaan profesional memerlukan koordinasi yang erat dan berbagi informasi dan pendapat dengan profesional lainnya. Jadi ini berbagi informasi, berbagi pendapat, dan berbagi saran seperti itu kira-kira. Ketiga adalah changing organization of the firm. Sekarang banyak perusahaan telah meninggalkan hierarki manajerial seperti yang kita ketahui selama ini. Power serta pengambilan keputusan pada saat sekarang itu didorong ke dalam kelompok-kelompok dalam organisasi ataupun ke dalam tim. Keempat adalah changing scope of the firm. Jadi globalisasi ini sudah membuat organisasi berada di banyak lokasi. Kita tahu ada perusahaan A di kota B, di kota C, di kota D, begitu. Lokasi-lokasi tersebut membuat tempat yang berjarak secara geografis, secara waktu. Nah, hal ini membutuhkan kolaborasi yang erat. Kelima adalah emphasis on innovation. Inovasi lebih banyak datang dari tim dan kelompok tentunya daripada individu. Praktik dan teknologi kolaboratif meningkatkan kemungkinan keberhasilan inovasi. Dan yang terakhir adalah changing culture of work. Tim yang beragam cenderung menghasilkan output yang lebih baik dan lebih cepat tentunya daripada bekerja secara individu. What is social business? Kolaborasi antara karyawan, pemasok, pelanggan pada saat ini menjadi sebuah tool yang sangat penting dalam meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi ada beberapa platform jaringan sosial begitu seperti Facebook, seperti Twitter, Instagram misalnya, dan lainnya bisa membantu meningkatkan sosial bisnis perusahaan untuk membangun dan meningkatkan interaksi dengan internal maupun eksternal organisasi. Berbagi informasi, berbagi inovasi, berbagi cara pengambilan keputusan bisa kita lakukan dengan bantuan teknologi.
Selanjutnya, sekarang ini kita ketahui banyak perusahaan besar menjalin kolaborasi dan teamwork yang tidak hanya pada perusahaan mereka sendiri saja, tetapi dengan orang-orang di luar organisasinya. Investasi dalam teknologi kolaborasi dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik, terutama dalam sales and marketing serta research and development. Ada beberapa benefit lainnya, antara lain productivity, quality, innovation, customer service, dan financial performance. Pada gambar ini bisa kita lihat bahwa kinerja perusahaan itu tergantung pada kualitas kolaborasinya. Kualitas kolaborasi tergantung pada kemampuan dan teknologinya. Collaboration capability terdiri dari 3 kriteria, yaitu open culture, decentralized structure, dan breadth of collaboration. Collaboration teknologi terdiri dari 2 kriteria, yaitu yang pertama adalah penggunaan kolaborasi dan teknologi sosial untuk implementasi dan operasi, dan yang kedua adalah penggunaan teknologi kolaboratif dan sosial untuk perencanaan strategik. Building a collaborative culture and business process. Kolaborasi bukanlah sesuatu yang muncul secara spontan. Selain teknologi kolaborasi, budaya kolaborasi juga adalah faktor yang penting. Kolaborasi dan teamwork membutuhkan komunikasi dan sharing informasi yang jauh lebih cepat. Namun, agar kolaborasi dan teamwork ini berfungsi dengan baik, organisasi harus memiliki tool dan teknologi yang tepat. Selanjutnya adalah tools and technologies for collaboration and social business. Sekarang dengan perkembangan teknologi, banyak sistem baru untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita biasanya menggunakan sistem ini, tapi kita tidak sadar betapa pentingnya sistem ini dalam menciptakan lingkungan yang mendukung budaya kolaboratif. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti email, instant messaging, ini digunakan untuk saling berkirim pesan, begitu. Kemudian wiki untuk berbagi pengetahuan dan ide antar kolaborator, dan virtual world. Ini biasanya kita gunakan untuk meeting, untuk pelatihan, dan lainnya. Berikut adalah gambar dari time space collaboration and social tool matrix. Di sini kita bisa melihat bagaimana pendekatan kolaborasi yang bisa kita lakukan jika kita, yang pertama itu adalah berada di tempat yang sama pada waktu yang sama. Kemudian berada di tempat yang sama dengan waktu yang berbeda. Kemudian berada di tempat yang berbeda dengan waktu yang sama. Dan yang terakhir adalah berada di tempat berbeda dengan waktu yang berbeda pula. Banyak orang sekarang fokus pada kehilangan pekerjaan akibat dari kemajuan teknologi, tapi di sisi lain banyak lapangan kerja baru yang tercipta karena teknologi. Misalnya di Departemen Information System. Dulunya departemen ini hanyalah bagian kecil dari perusahaan, tapi kita ketahui sekarang Departemen Information System ini adalah menjadi bagian besar dari sebuah perusahaan. Ada beberapa posisi baru
dengan perkembangan teknologi saat ini. Contohnya seperti apa? Contohnya sekarang banyak sekali yang berminat untuk meng-hire programmers, misalnya sistem analis, information system manager, chief information officer, chief data officer, chief security officer, chief knowledge officer, dan lainnya. Kemudian kita berbicara tentang e-commerce today. Internet sudah terbukti menjadi alat yang sempurna untuk e-commerce karena standar dan strukturnya yang terbuka. Tantangan bagi bisnis adalah membuat transaksi tidak hanya lebih murah, tapi lebih mudah. Menggunakan internet harus lebih mudah digunakan dan lebih nyaman daripada tidak menggunakan internet. Pada grafik ini bisa kita lihat bahwa pertumbuhan e-commerce dari tahun 1995 sampai tahun 2001. Pendapatan e-commerce tumbuh dari 0 di tahun 1995 menjadi sekitar 240 miliar pada tahun 2007. Kemudian pertumbuhan tahun 2008 sampai 2009 cenderung mendatar, namun di tahun 2009 sampai 2021 pendapatan tumbuh dari 240 miliar menjadi sekitar 1,05 triliun pada tahun 2001. Why e-commerce is different? Mengapa sih e-commerce ini berbeda? E-commerce ini ubiquity di mana-mana. Ini perlu kita ketahui, new market space sekarang mengubah keseimbangan kekuatan dari yang berpusat pada bisnis menjadi berpusat pada pelanggan. Biaya transaksi untuk bisnis dan pelanggan itu sekarang berkurang. Kemudian jangkauan global. Internet membuka pasar bagi pelanggan baru. Jika sekarang kita tinggal di Batam dan menginginkan kerupuk ikan di Natuna, kita bisa memesannya di internet dan menerima kerupuk ikan itu besok harinya. Kita mendapatkan keuntungan dari e-commerce yang sebelumnya tidak tersedia di pasar-pasar konvensional. Dan seperti contoh kita tadi, pengrajin kerupuk ikan di Natuna juga mendapatkan keuntungan dari pelanggan baru mereka yang sebelumnya mereka itu susah jangkau. Kemudian ada universal standard. Salah satu alasan utama e-commerce tumbuh begitu cepat dan menyebar luas di seluruh dunia adalah karena universal standard yang menjadi dasar pengembangan teknologi. Bisnis tidak harus membangun hardware, membangun software, ataupun membangun network untuk menjangkau pelanggan. Pelanggan itu sendiri bisa menjangkau bisnis dengan menggunakan internet yang digunakan secara universal untuk menemukan produk dan layanan baru dengan lebih cepat dan tentunya lebih murah. Richness. Nah, richness ini bukan hanya kekayaan secara finansial, tapi kekayaan secara informasi. Nah, kita ketahui kekayaan informasi yang tersedia bagi customer ditambah dengan informasi yang dapat dikumpulkan oleh pedagang, konsumen dan pedagang dapat mengakses lebih banyak informasi daripada yang tersedia sebelumnya di pasar konvensional. Selanjutnya, interactivity. E-commerce awalnya menyajikan situs web statis sederhana kepada pelanggan dan kemungkinan interaktivitas terbatas di antara keduanya.
Sekarang sebagian besar pedagang besar dan bahkan toko kecil menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan menciptakan hubungan baru. Selanjutnya, information density, kepadatan informasi. Meskipun banyak orang mengeluh tentang terlalu banyak informasi yang mengalir di internet, namun internet menyediakan kepadatan informasi yang lebih banyak daripada media lainnya. Konsumen sekarang bisa merasakan transparansi harga yang memungkinkan konsumen untuk membandingkan toko dengan cepat dan pastinya lebih murah. Kemudian transparansi biaya adalah manfaat lain yang sekarang bisa kita nikmati yang tidak kita dapatkan sebelum adanya internet. Di sisi lain, pedagang mengumpulkan lebih banyak informasi tentang customer dan menggunakannya untuk melakukan perang harga. Selanjutnya adalah personalisasi dan kustomisasi. Pedagang di sekitar lingkungan kita mungkin tahu sebagian besar nama pelanggannya dan preferensi pribadinya. Pengetahuan pedagang ini sekarang bisa kita perluas begitu melalui internet dengan teknologi begitu agar bisa kita mengetahui personalisasi dan apa yang diinginkan oleh konsumen itu bisa dikustomisasi. Yang terakhir adalah social technology. Social networking tidak lagi terbatas pada orang-orang yang tinggal di lingkungan terdekat kita. Social networking sekarang dapat menjangkau ke seluruh dunia. Pengguna internet bisa membuat konten mereka sendiri seperti video, audio, grafik, dan gambar. Ketika kita berbicara konsep kunci dalam e-commerce pada global marketplace, ada beberapa konsep, antara lain perlu diketahui bahwa internet dan digital market telah mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis. Kemudian berkurangnya informasi yang asimetris. Artinya apa? Artinya pihak penjual tidak lagi mendapatkan lebih banyak informasi tentang sebuah transaksi daripada pelanggannya. Pelanggan bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Hilangnya asimetri informasi adalah fenomena yang terjadi di banyak transaksi antara konsumen dan bisnis dan secara langsung disebabkan oleh internet. Selanjutnya mengenai digital goods. Dulu ketika kita ingin mendengarkan musik, kita harus membeli kaset ataupun CD. Sekarang kita merasakan bahwa produk-produk fisik tersebut sudah dibentuk dalam format digital. Kemudian dapat dijual dan didistribusikan melalui internet. Digital good jauh lebih murah untuk diproduksi dalam jangka panjang dengan sedikit atau tanpa biaya distribusi. Bisnis sekarang harus menemukan cara baru untuk mengejar konsumen, bukan konsumen yang mengejar bisnis. Selanjutnya adalah tipe dari e-commerce. E-commerce itu sendiri dibagi menjadi tiga kategori utama untuk memudahkan untuk membedakan jenis transaksi yang terjadi. Yang pertama adalah business to consumer, B2C. Nah, B2C ini merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang dan jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Dengan kata lain, bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Sebagai contoh, Anda memiliki bisnis makanan. Lalu ketika Anda menjual makanan kepada konsumen perorangan,
berarti bisnis Anda adalah B2C. Yang kedua adalah business to business. B2B ini merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Contohnya seperti apa? Nah, jika Anda menjalankan bisnis yang menjual bahan pakaian dan Anda melakukan penjualan ke store-store atau bisnis fashion yang ada, inilah yang disebut dengan B2B. Karena bisnis atau jasa Anda diperuntukkan untuk perusahaan lain, bukan langsung kepada perorangan. Dan yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C. C2C ini adalah model bisnis di mana konsumennya atau pelanggan dapat saling menjual dagangannya kepada satu sama lain. Contoh sederhana dari model bisnis ini adalah seperti marketplace atau e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli, serta marketplace lainnya. How has e-commerce transformed marketing? Internet menyediakan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan konsumen. Ada konsep yang namanya konsep long tail marketing. Long tail marketing ini pertama kali dikenalkan oleh Chris Anderson. Konsep ini intinya adalah kekuatan dahsyat dari produk atau jasa yang diinginkan atau dicari oleh sedikit atau segelintir orang, tetapi sedikit orang tersebut akan menghasilkan potensi bisnis yang luar biasa. Karena apabila Anda bisa memenuhi keinginan mereka, maka akan menghasilkan potensi yang luar biasa karena Anda hanya menghadapi sedikit saingan bisnis. Menurut si Chris Anderson, semakin tinggi popularitas sebuah produk, semakin kecil omsetnya, dan sebaliknya, semakin rendah popularitas maka akan semakin besar pendapatannya. Nah, internet telah membuka spektrum baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan dan calon pelanggan saat ini yang tidak mungkin dilakukan jika tidak ada fasilitas internet. Kita ketahui bahwa bisnis online mengumpulkan banyak data mengenai pengguna internet. Pelaku pasar e-commerce menggunakan data tersebut untuk menarget pelanggan berdasarkan behavior targeting. Misalnya, Anda sering membaca mengenai K-pop dan membaca website pecinta K-pop untuk mencari berita tentang jadwal konser. Maka biasanya Anda akan menerima iklan yang berkaitan dengan jadwal konser K-pop tersebut di smartphone Anda. Nah, sebelum adanya internet, transaksi antar bisnis didasarkan pada hubungan jangka panjang dan batasan letak geografis. Hal ini tidak praktis dan cenderung susah untuk mencari pembeli atau pemasok dari luar daerah. Namun, semenjak adanya teknologi baru yang disebut dengan internet, semuanya jadi berubah. Ada beberapa teknologi yang digunakan dalam business to business, antara lain adalah EDI, Electronic Data Interchange. Yang kedua adalah Private Industrial Network atau Private Exchange. Yang ketiga adalah Net Marketplace. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Exchange. Selanjutnya adalah what is the role of e-commerce in business and what are the most important e-commerce application. Contohnya seperti ini, ketika pertama kali handphone diciptakan, handphone itu hanya bisa melakukan panggilan telepon saja. Tapi
sekarang kita ketahui bersama bahwa handphone itu sudah bisa ngambil foto, sudah bisa kirim pesan, sudah bisa kita gunakan untuk GPS, dan bisa juga kita gunakan handphone tersebut untuk membeli barang melalui online. Dulu ponsel merupakan perangkat yang sederhana karena hanya bisa telepon. Tapi kini sudah berubah menjadi perangkat canggih dan portable, artinya bisa kita bawa kemana-mana, yang mengubah sifat perdagangan di seluruh dunia. Pada tahun 2017, 35% dari e-commerce adalah mobile commerce. Pertumbuhan e-commerce itu sendiri lebih dari 20% per tahun. Orang-orang pada saat ini menggunakan e-commerce untuk membeli barang dan jasa seperti layanan musik, TV berlangganan, dan lainnya. Baik, cukup itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.